Kalau ini kan Ah, tandemannya beda, Pak. kenapa? Kalau ini kan metodologi penelitian tandeman Bapak kan sama Bu Hamidah ya, Pak. Iya, sama Bu Hamidah. Bu Hamidah belum pernah kontak-kontak kalian. Saya sudah kontak kemarin sih, Pak. Cuman beliau kemarin lagi sidang jadi nggak bisa join Zoom juga kemarin. Iya. Oh, oke. Ini berarti pertemuan pertama kita ya? Yang kedua, Pak. Minggu kemarin udah Zoom juga. Oh, silabus sudah ya? Udah, Pak. Oh, oke. Oke, saya lupa. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi awal kita, yaitu pengenalan terhadap konsep-konsep dasar yang terkait dengan metodologi penelitian. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Kuliah kita pada pagi ini bicara tentang konsep dasar ya, metodologi penelitian, tentu prinsip atau konsep dasar yang melandasi dari pembahasan kita adalah riset. Riset itu didefinisikan sebuah proses untuk menemukan solusi dari suatu masalah melalui penyelidikan yang komprehensif dan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor situasional yang melekat pada konteks masalah tersebut. Sederhananya kayak gitu. Jadi, ketika kita melakukan riset, kita harus ingat ujungnya adalah kita mencoba memberikan rekomendasi solusi. Apapun bentuk risetnya, ujungnya adalah kita mencoba menawarkan rekomendasi solusi atas masalah yang terjadi. Nah, kalau kita bicara dalam konteks bisnis, berarti masalah-masalahnya itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan bisnis. Ya. Nah, itu tentang definisi research. Nah, di dalam bidang bisnis dan ekonomi, ya, area riset itu ada macam-macam ya. Untuk kalian yang konsentrasinya SDM, jadi riset yang dilakukan itu bisa terkait dengan masalah misalkan perilaku karyawan, seperti kinerja karyawan, kehadiran karyawan di kantor, turnover karyawan. Itu berbagai topik yang melekat di SDM atau misalkan bicara tentang si karyawan antara lain mendiskusikan tentang kepuasan kerja, loyalitas karyawan, komitmen karyawan terhadap organisasi, dan seterusnya. Ada banyak banget topik-topik yang biasa didiskusikan di bidang manajemen SDM. Nah, kalau di bidang finance, topiknya beda lagi. Nah, biasanya yang di riset, ya, kalau di bidang finance itu ada bicara tentang market efisiensi, ada bicara tentang good corporate governance, ada bicara tentang portfolio and asset management, dan seterusnya. Terus untuk kalian yang konsentrasinya marketing, akan beda lagi ceritanya. Ya. Yang di riset itu biasanya tentang brand loyalty, tentang product life cycle, tentang product innovation, consumer complaint handling, dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak banget topik-topik riset yang ada di area bisnis dan ekonomi. Nah, topik-topik ini yang nanti akan kalian pilih menjadi topik skripsi kalian. Nah, kita langsung kaitkan aja dengan skripsi ya, biar gampang ya, karena skripsi itu pada dasarnya adalah sebuah riset. Nah, jadi pertama yang harus kalian pegang ketika bicara skripsi, topik di luaran sana itu udah banyak banget. Sehingga saya ya sebagai pembimbing akan misalkan kalau topik kalian hanya itu aja, hanya ngelihat skripsi punya kakak kelas, kalian ikutin judulnya, kalian cuma ganti objeknya. Nah, itu artinya kalian males. Kenapa saya bilang males? Karena seperti yang kita lihat di sini, topiknya itu ada macam-macam yang bisa kalian teliti. Jadi jangan hanya terpaku pada judul-judul skripsi kakak kelas kalian. Coba explore sendiri. Kalian akan menemukan banyak banget topik-topik lain yang pasti menarik minat kalian. Itu, ya. Nah, kemudian kita sekarang membedakan nih jenis-jenis riset secara fundamental. Ya, secara fundamental, riset itu bisa dibagi. Ada yang namanya applied research, ada yang namanya basic atau fundamental research. Ini S1 manajemen ya. Iya, Pak. Oke.
Nah, kita langsung masuk ke contoh juga nih. Kalian yang ada di S1 Manajemen, itu risetnya nanti akan lebih mengarah kepada basic atau fundamental research. Sedangkan teman-teman kalian yang ada di vokasi, ya, yang ada di D4 pemasaran digital, yang ada di D4 akuntansi terapan, itu nanti akan ngambilnya yang applied research. Jenis risetnya akan beda antara kalian dengan yang vokasi. Nah, perbedaan dasarnya ada di mana? Perbedaan dasarnya ya, kalau applied research itu fokus utamanya itu adalah memecahkan masalah spesifik yang ada di organisasi tertentu. Makanya nanti pembahasannya misalkan pengembangan strategi pemasaran di McDonald, misalkan di KFC atau di mana, spesifik bicaranya. Tapi kalau kalian yang ngambilnya manajemen, biasanya itu fokus penelitiannya bukan untuk memecahkan masalah praktis kayak gitu, tetapi lebih untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan untuk generate knowledge. Nah, makanya dari sekarang juga saya ingatkan, usahakan ketika kalian mengambil judul skripsi, jangan berfokus pada satu organisasi, ya. Jadi jangan misalkan analisis keputusan pembelian handphone Samsung, analisis niat beli produk apa, merek apa. Nah, itu sebetulnya mainannya teman-teman yang di vokasi, karena bicaranya tentang spesifik problem di spesifik organisasi. Kalau yang di S1 manajemen harusnya bicaranya ya generik, sebuah fenomena, sebuah masalah yang dihadapi oleh organisasi di satu industri pada umumnya. Nah, jadi bicara itu pada umumnya. Jadi masalahnya terjadi bukan cuma di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, itu biasanya jadi mainan teman-teman di S1 manajemen. Nah, ya, jadi sekarang saya ingatkan bedakan tuh. Kalau kita mainnya di satu perusahaan, biasanya itu sebenarnya masuknya ke applied research nanti. Nah, jadi misalkan ya kalau di apa di manajemen itu, kalau pemasaran misalkan analisis pengaruh misalkan ya, pengaruh kesadaran terhadap lingkungan, kualitas produk dan harga terhadap niat beli kosmetik ramah lingkungan. Nah, kosmetik itu sifatnya generik ya kan? Apapun mereknya selama dia masih kosmetik yang ramah lingkungan itu kita teliti. Jadi kita nggak main di satu brand tertentu. Nah, sebetulnya yang basic research, fundamental research itu yang kayak itu. Sehingga apa? Sehingga sumbangannya itu bisa mengenerating knowledge yang sifatnya general. Nggak cuma bisa berlaku di satu perusahaan, tapi di industri. Nah, itu yang membedakan antara riset yang dilakukan oleh teman-teman di vokasi dengan yang kalian lakukan. Paham ya bedanya ya antara applied dan basic ya? Nah, yang berikutnya juga di dalam riset, itu ada yang namanya teori. Teori ini juga memerankan peranan penting. Ya. Biasanya ketika kita melakukan riset, nah balik lagi nih, untuk yang basic research atau fundamental research seperti yang akan nanti kalian lakukan di skripsi, sebagian besar yang kalian lakukan itu bentuk penelitiannya adalah menguji. Menguji apa? Menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Ya kan, kalau kayak tadi, pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen karyawan. Ya kan? Dua variabel dilihat pengaruhnya. Kalau di marketing, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Dua variabel saling dilihat hubungan sebab akibatnya. Nah, ketika kalian melakukan penelitian yang seperti itu, teori itu memegang peranan penting karena harus menjadi landasan. Ketika kalian punya hipotesis, eh, kepuasan kerja karyawan itu mempengaruhi komitmen organisasi. Semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka semakin tinggi pula komitmen organisasi si karyawan tersebut. Nah, pertanyaannya, teori siapa atau teori apa yang bilang kayak gitu? Jadi ketika kalian merumuskan hipotesis, itu harus ada landasan teorinya. Nggak bisa sekonyong-konyong muncul. Nah, ini gunanya teori yang pertama. Teori menjadi landasan untuk menjelaskan ya certain phenomenon, menjelaskan
fenomena fenomena spesifik tertentu. Kayak tadi fenomena tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, menjelaskan fenomena kepuasan terhadap loyalitas konsumen, dan seterusnya. Nah, kemudian yang namanya teori, dia itu biasanya berlaku wide range of setting, jadi bisa diterapkan di setting yang berbeda-beda. Ketika kita bicara misalkan hmm, teori loyalitas yang bilang bahwa loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan. Nah, teori itu bisa diberlakukan di banyak setting. Di banyak setting artinya berlaku di sektor jasa, berlaku juga misalkan di sektor manufaktur. Jadi konsumen yang puas terhadap handphone yang digunakan akan loyal terhadap merek handphone tersebut. Itu manufaktur kan? Nah, teori itu bisa juga diberlakukan di jasa. Misalkan konsumen yang puas terhadap salah satu provider akan terus berlangganan provider tersebut. Nah, itu kan di sektor jasa. Jadi bisa diaplikasikan di wide range of settings. Itu yang namanya teori. Ya. Nah, kemudian riset yang kalian lakukan itu pada dasarnya nanti kita lihat yang bawah ya, dilakukan untuk menguji teori. Nah, jadi terkait dengan teori dan tujuan penelitian kalian, untuk jenjang-jenjang seperti mahasiswa S1, biasanya skripsi yang dilakukan itu hanya untuk menguji teori. Artinya, teori yang saya pakai ini berlaku nggak ya di dalam konteks penelitian saya? Gitu. Tetapi kalau jenjangnya nanti kalian kuliah sampai S3, ya, maka diharapkan kalian bukan cuma sekedar menguji teori, tapi kalian bisa building, ya, menciptakan teori atau serendah-rendahnya mengembangkan teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada, kalian modifikasi menjadi pengembangan teori. Atau kalau bisa lebih dahsyat dari itu, kalian menciptakan betul-betul teori baru. Nah, itu nanti kalau jenjangnya sudah di level S3 atau di guru besar. Tetapi kalau S1 biasanya hanya menguji teori. Teorinya sudah ada, kemudian kalian ujikan. Oke ya. Nah, ini kaitan antara teori sama riset. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang hallmarks dari scientific research, ya, prinsip-prinsip dasar dari sebuah riset. Yang pertama, yang namanya riset itu harus ada tujuannya. Oke, riset diawali oleh tujuan. Tujuan itu biasanya dikaitkan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Oke. Yang kedua, rigor. Rigor artinya riset yang dilakukan harus punya landasan teori yang kuat. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian ingin menguji atau punya hipotesis bahwa kepuasan mempengaruhi komitmen atau kepuasan mempengaruhi loyalitas, itu nggak bisa sekonyong-konyong muncul. Dia harus dilandasi oleh teori. Teori siapa yang bilang kayak gitu? Oke. Kemudian testability. Artinya, ya, untuk riset yang bentuknya kuantitatif, maka variabel-variabelnya itu, bentuk hubungan antar variabelnya itu harus bisa diuji, harus bisa dites untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh. Oke. Yang berikutnya replicability. Replicability itu artinya penelitian yang sama ketika dilakukan oleh orang lain ya dalam konteks yang sama itu akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Artinya gini misalkan ya David ingin meneliti pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap loyalitas alma mater. Oke. Siapa respondennya? Mahasiswa UNJ secara keseluruhan. Didapat hasilnya, oh ternyata terbukti kalau mahasiswa puas dia loyal terhadap UNJ dengan besar koefisien sekian. Nah, besoknya Fikri bikin penelitian yang sama. Oke, bikin penelitian yang sama di UNJ, respondennya juga mahasiswa UNJ. Replicability itu artinya temuan Fikri itu harusnya idealnya mirip dengan temuan David. Karena kan hanya replikasi, ya kan? Judul yang sama diterapkan dalam konteks yang sama, maka hasilnya harus sama. Nah, itu. Kalau hasilnya beda, berarti salah satunya ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya, kenapa? Karena kita lihat ternyata dua penelitian ini tidak bisa direplikasi. Hasil replikasinya berbeda. Padahal kalau kita bicara readability, hasilnya itu harus similar, harus mirip.
Nah, ini ya yang dimaksud dengan replicability. Yang berikutnya precision and confidence. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan generalized ability, ya, precision and confidence. Artinya gini, ketika tadi kita bicara contoh ya, Fikri dan David meneliti tentang pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap loyal mereka ke alma mater. Respondennya mahasiswa UNJ. Sekarang kita lihat mahasiswa UNJ jumlahnya ada berapa? Mungkin saat ini lebih ya dari 8.000, mungkin ada 10.000 lebih. Nah, pertanyaannya, apa iya penelitian kita itu akan menggunakan seluruh mahasiswa yang ada? Biasanya enggak. Ya. Biasanya kita hanya mengambil sebagian aja yang kita sebut sebagai sampel. Dari 10.000 mahasiswa, kita ambil misalkan cuma 500 yang kita teliti. 500 itu kita sebut sebagai sampel. Oke? Nah, yang ideal ya, walaupun kita hanya meneliti 500 orang mahasiswa, tetapi hasilnya itu harus bisa mencerminkan kurang lebih 10 ribunya itu adalah seperti itu. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Contoh gampangnya gini. Oke, saya punya satu toples isinya gula. Oke, satu toples isi gula. Kemudian saya cicipi. Toples itu saya cicipi, saya ambil sendok ya. Saya ambil aja satu ujung sendok. Saya icip, hmm, rasanya manis. Oke, pertanyaannya sekarang, rasa manis gula itu hanya terbatas pada gula yang saya cicipi itu aja, atau berlaku untuk seluruh gula yang ada di toples? Seluruh, Pak. Idealnya harus berlaku untuk seluruh gula yang ada di toples. Walaupun saya ngicipnya hanya satu ujung sendok, tetapi kesimpulan saya bahwa gula itu manis harus berlaku untuk satu toples. Nah, itu yang disebut sebagai precision and confidence dan generalizability. Oke. Hasil yang kita dapat itu adalah berlaku untuk keseluruhan populasi kita. Nah, supaya itu bisa terjadi, nanti kita akan lihat syaratnya apa. Oke. Yang berikutnya, objectivity. Diharapkan ya, baik saat mengambil data, baik saat menganalisis data, baik saat menginterpretasikan data, kita bisa menghindari diri atau menjauhkan diri dari faktor emosional atau faktor subjektivitas. Artinya yang kita lakukan di dalam riset itu semuanya harus objektif. Dalam memilih sampel, gampangnya ya, nggak bisa tuh kita pakai rasa like dan dislike. Karena kita merasa nggak suka sama orang tertentu yang harusnya dia bisa jadi sampel, kita putuskan nggak usah buat jadi sampel, orangnya nggak asik. Nah, itu berarti kita udah nggak objektif. Oke. Kemudian dalam memilih teknik analisis, oke, secara prinsip dasar statistik atau ekonometrik misalkan, harusnya kita pakai teknik covariant based SEM misalkan. Tapi karena kita merasa, ih susah belajar itu, lebih gampang saya pakai teknik yang lain. Akhirnya kita pakai itu. Kita pakai teknik yang lain yang lebih mudah buat kita. Berarti udah nggak objektif lagi, subjektif. Karena kita milih teknik analisis berdasarkan kesukaan kita yang kita anggap lebih mudah. Itu nggak boleh. Ya. Nah, itu objectivity. Yang berikutnya parsimoni. Apa itu parsimoni? Parsimoni itu adalah menjelaskan ya, sesuatu hal dengan cara sesederhana mungkin. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ya, ketika nanti kalian bikin model penelitian, sebetulnya variabelnya itu semakin sedikit semakin bagus selama nanti ya, kemampuan dia dalam memprediksi atau menjelaskan fenomena itu besar. Nah, intinya itu. Kalau variabel kalian sedikit, tetapi nanti daya prediksinya juga kecil, berarti belum memenuhi prinsip parsimoni. Harus ditambah lagi variabel bebasnya. Tetapi kalau misalkan kalian ya, punya model, variabel bebasnya sedikit, tapi daya prediksinya R-square-nya tinggi, berarti model kalian sudah memenuhi prinsip parsimoni. Nah, untuk mencari tahu gambaran seperti apa prinsip parsimoni, coba kalian baca-baca teori yang namanya Theory of Planned Behavior, teori perilaku terencana. Ya.
itu dikembangkan oleh Azen, ya, eh, Icek Asbe, Azen di tahun 1991 kalau saya nggak salah. Nah, teori itu, ya, modelnya cuma terdiri dari atas 4 variabel. Satu variabel terikat, 3 variabel bebas. Oke, variabel bebasnya cuma 3. Tetapi walaupun variabel bebasnya cuma 3, daya prediksinya itu tinggi. Di dalam banyak penelitian terdahulu ketika dicek R-square ya rata-rata di atas 30%. Nah, itu artinya teori ini bagus banget dalam hal parsimoni. Karena hanya dengan 3 variabel bebas mampu menjelaskan 30% lebih variasi dari variabel terikatnya. Nah, itu yang disebut sebagai prinsip parsimoni. Kalau misalkan daya prediksi kita 60% atau 50%, tapi disumbang oleh 10 variabel terikat, itu bagus, tetapi tidak memenuhi prinsip parsimoni. Nah, paham ya? Parsimoni itu semakin sedikit, semakin simple, semakin bagus. Itu yang dimaksud dengan parsimoni. Oke, nah sekarang kita lihat langkah kalau kita ingin melakukan riset, khususnya yang menganut ini deduktif, ya, ada 7 langkahnya. Yang pertama kita mencoba mendefinisikan dulu nih konteks masalah kita, ya, broad problem areanya. Setelah itu kita mendefinisikan problem statement-nya, ya, problem yang spesifik, yang khusus terkait dengan topik kita. Baru setelah itu kita mengembangkan hipotesis untuk kita uji. Kemudian berikutnya kita mengembangkan pengukuran dari variabel-variabel kita. Yang namanya variabel itu bentuknya masih abstrak, sehingga dia belum terukur. Belum terukur artinya apa? Belum bisa langsung kita tanyakan ke responden. Sehingga dia harus dibuat pengukurannya. Nanti akan kita bahas juga. Nah, kalau sudah ada pengukurannya, sudah ada instrumennya, baru kita turun ke lapangan, ya, mengumpulkan data, masuk ke data collection. Baru setelah itu kita analisis data yang sudah kita peroleh, dan terakhir baru kita interpretasikan, ya, kita tafsirkan hasil analisis kita. Nah, kurang lebih ini stepsnya. Nah, tadi sekilas kita harus sebut deduktif. Apa sih yang dimaksud dengan deduktif? Sebelum apa yang dimaksud, kita lihat dulu. Deduktif itu lawannya adalah induktif. Ya. Jadi det dan in. Deduktif itu berarti mengerucut. Kalau induktif, melebar. Itu aja, ingatnya itu ya. Deduktif, deduk berarti mengecil, mengerucut. Induk, melebar atau meluas. Apa maksudnya? Mengerucut itu artinya dari hal yang sifatnya umum, mengecil-mengecil ke hal yang sifatnya spesifik. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian ingin meneliti tadi kepuasan, atau pengaruh lingkungan sosial, atau gampangnya pengaruh opini dari teman-teman sebaya terhadap niat untuk memilih UNJ. Oke, ya. Jadi kalian pengen tahu ketika ada lulusan SMA mau milih UNJ itu dipengaruhi nggak sih oleh opini dari teman-teman kelasnya, opini teman-teman sebayanya. Nah, untuk menguji itu tadi saya bilang kan kita harus punya landasan teori. Nah, landasan teorinya misalkan kita pakai tadi teori of planned behavior. Gunakan teori of planned behavior untuk membangun hipotesis pengaruh teman sebaya terhadap keputusan memilih UNJ. Nah, ini disebut deduktif. Kenapa? Karena berangkat dari hal yang umum. Yang umumnya itu yang mana? Teori kalian itu, ya, si TPB itu. Teori of planned behavior itu kan sebagai landasan kalian dan itu sifatnya umum. Umum dalam arti apa? Umum dalam arti dia bisa diterapkan dalam konteks preferensi calon mahasiswa untuk memilih sebuah universitas, tapi bisa juga ditempatkan dalam konteks-konteks yang lain. Misalkan niat membeli produk ramah lingkungan. Bisa juga ditempatkan dalam konteks niat untuk melaksanakan diet. Bisa juga ditempatkan dalam konteks lain, niat untuk berhenti merokok. Ya, pengaruh lingkungan sosial terhadap niat berhenti merokok. Jadi artinya apa? Teorinya itu kan berlaku umum, bisa diterapkan di banyak konteks, kemudian nanti di bawah kalian punya hipotesis yang konteksnya spesifik, yaitu konteksnya mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin memilih UNJ. Spesifik kan? Jadi berangkat dari teori yang sifatnya umum,
turun mengecil ke hipotesis yang sifatnya spesifik. Makanya dia disebut sebagai deduktif. Kalau yang induktif kebalikannya, ya. Misalkan saya melakukan riset tanpa dasar teori, meneliti di UNJ. Nanti setelah itu dapat temuan kan, dapat temuan, ternyata kalau di UNJ mahasiswanya itu semakin puas, semakin loyal. Saya pindah meneliti ke Mercu Buana. Ternyata dapat temuan yang sama. Saya pindah meneliti ke Irian, perguruan tinggi di Irian. Pindah ke perguruan tinggi di Kalimantan. Terus ya. Nah, setelah saya bandingkan hasilnya, baru saya mengambil general conclusion. Berarti secara umum di semua perguruan tinggi, semakin ini mahasiswanya, semakin puas mahasiswanya, mereka akan semakin loyal. Nah, itu induktif. Dimulai dari yang spesifik dulu di UNJ, di Mercu Buana, di Kalimantan, di Irian, sampai nanti kesimpulan kita itu adalah kesimpulan yang sifatnya umum. Nah, itu yang namanya induktif. Ya. Induktif biasanya dilakukan untuk pengembangan teori. Jadi pengembangan teori itu biasanya dasarnya pengamatan di satu objek dulu. Setelah dapat, diuji cobakan di objek yang lain. Uji cobakan di objek yang lain. Uji cobakan di objek yang lain. Terus sampai kemudian si pengembang teori itu menemukan kesimpulan umum. Oh, berarti secara umum kayak gini nih. Nah, jadilah itu sebagai sebuah teori. Tapi kalau kita hanya menguji hipotesis, ya, menguji hipotesis dasarnya adalah udah punya teori dulu. Baru kita ujikan dalam hipotesis yang spesifik. Itu namanya deduktif. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Deduktif dan induktif. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum terlanjut. Yang terakhir, nah ini walaupun ini sifatnya agak filosofis ya, paradigma penelitian, dan biasanya ini disampaikan untuk jenjang S2, S3, tapi untuk S1 nggak apa-apa ya, sebagai perkenalan, saya akan sampaikan. Jadi ketika kita melakukan riset, kalau kita lihat dasarnya, dasar filosofisnya, itu bisa dibagi menjadi empat. Ya. Ada riset yang dasarnya positivism, ada yang dasarnya constructionism, dan yang lain-lain. Kita lihat satu-satu. Yang disebut sebagai positivisme atau positivism, apa tuh? Yaitu filosofis atau paradigma penelitian yang mengasumsikan bahwa di luar sana itu ada sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang objektif, dan riset kita lakukan untuk menemukan kebenaran tersebut. Itu dasar filosofinya yang positivisme. Tujuan kita untuk menemukan kebenaran tersebut. Nah, caranya gimana? Dengan melakukan pengamatan dan dengan melakukan penelitian yang dilakukan secara objektif. Nah, kebenaran tersebut biasanya ya akan ditemukan melalui hukum sebab akibat. Sehingga seringkali ya, atau bukan seringkali, ada umumnya riset yang landasannya positivisme itu adalah menguji hubungan sebab akibat seperti yang tadi kita bahas. Kalau konsumen puas, loyal atau tidak. Itu kan sebab akibat kan. Puas mengakibatkan loyal. Loyal disebabkan oleh puas. Nah, itu masuk ke dalam kategorinya positivisme. Nah, biasanya kalau riset yang positivisme, maka biasanya pendekatannya adalah pakai deduktif. Ada teorinya dulu, baru dibangun hipotesis. Nah, yang kedua namanya constructionism. Kalau ini kebalikannya. Pendekatan atau paradigma ini bilang nggak ada yang namanya kebenaran objektif. Kebenaran itu adanya adalah milik orang per orang. Dia merupakan sesuatu hal yang secara mental dibangun oleh individu-individu. Sehingga tujuan penelitian yang atau tujuan riset yang dilakukan itu bukanlah untuk menemukan kebenaran, tetapi lebih untuk memahami kenapa sih ya, si A itu punya pandangan kebenaran yang seperti ini, si B punya pandangan kebenaran yang beda, si C yang beda. Sehingga intinya penelitian ini adalah dilakukan untuk memahami apa yang menjadi faktor-faktor penyebab sehingga seseorang itu punya persepsi yang berbeda-beda. Jadi intinya
Kalau yang konstruksionisme ini bicara tentang menginvestigasi apa yang ada di pikiran responden, menggali apa yang ada di pikiran responden, sehingga membuat responden punya persepsi yang beda. Oke. Nah, biasanya riset yang seperti ini dilakukannya tidak kuantitatif tapi kualitatif. Lalu ada lagi yang pendekatannya atau paradigmanya kita sebut sebagai critical realism. Nah, ini kombinasi dari dua yang tadi, ya. Kombinasi dari dua yang tadi, poin pentingnya adalah asumsi bahwa apa yang disampaikan oleh seorang responden itu biasanya bias, ada unsur subjektifnya, sehingga dia harus divalidasi atau ditriangulasi dengan cara bertanya kepada responden yang beda lagi. Nah, contoh gampangnya misalkan nih, kita pengen tahu eh, kepuasan konsumen restoran X. Pertama kita bisa bertanya ke owner atau manajer si restoran. Kita tanya, Pak, Bu, saya mau tanya nih, kalau di restoran ini rata-rata konsumennya puas nggak ya? Nanti kan pasti dijawab kan sama si manajer atau si ownernya, oh puas, puas, mereka nggak pernah komplain, begini, begini, begini. Nah, dalam pendekatan critical realism, itu asumsi dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh si owner, apa yang disampaikan oleh si manajer, itu kadang subjektif. Mungkin dia gengsi kalau bilang konsumennya nggak puas, sehingga dia bilang puas. Oleh karena itu, kita sebagai peneliti harus melakukan triangulasi. Bertanya ke orang lain, misalkan ke karyawan. Kalau tadi kita tanya manajer atau owner, sekarang karyawan yang kita tanya. Mas, Mbak, karyawan di sini rata-rata puas nggak sih dengan pelayanan yang diberikan? Nah, nanti akan dijawab kan oleh si karyawan, oh biasanya puas mas, jarang banget yang begini-begini, kayak gitu. Paling cuma satu dua orang lah yang komplain atau apa. Oke, nah kita masih butuh lagi nih pembenaran lagi, ya validasi lagi. Kita sekarang nanyanya bukan lagi ke karyawan tapi ke konsumennya langsung. Mas, Mbak, selama datang ke restoran ini puas atau enggak? Nah, itu yang dimaksud triangulasi, ya. Itu yang dimaksud triangulasi. Karena kita punya asumsi bahwa responden itu penuh dengan unsur subjektif, maka untuk memvalidasinya kita harus bertanya ke beberapa pihak, nggak cukup hanya ke satu pihak. Nah, yang terakhir ini, ya kita bicara paradigma pragmatism. Ini yang menjadi landasan dari applied research yang dilakukan oleh teman-teman di vokasi. Intinya bicara tentang practical. Ya, practical artinya apa? Artinya bicara tentang memberikan solusi yang praktis atas masalah yang dihadapi oleh organisasi atau oleh perusahaan, bukan solusi yang sifatnya teoretis. Jadi betul-betul praktis, bisa langsung diimplementasikan. Nah, ini yang pragmatisme. Ya. Oke, nah terakhir ya di bahasan ini kita bicara tentang etika-etika yang harus dipatuhi ketika kita melakukan riset. Oke, di setiap tahapan riset yang kita lakukan itu pasti ada bagian-bagian bagian-bagian ya di mana faktor etika itu berperan penting, ya. Mulai dari saat kita mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun laporan, mendiseminasikan hasil, itu kita pasti akan banyak berhadapan dengan tindakan-tindakan yang bisa melanggar etis dan harus kita hindari. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk ya tindakan atau perilaku yang tidak etis di dalam research, misalkan apa? Pertama, plagiarisme. Apa tuh plagiarisme? Niru bukan Pak? Ya, meniru, ya. Meniru atau mengambil pekerjaan orang lain dan kita akui sebagai pekerjaan kita. Contoh gampangnya gimana? Misalkan kalian dapat tugas bikin paper, oke, bikin paper. Nah, yang kalian lakukan ternyata kalian cari ya di internet, googling, dapat artikel yang bagus menurut kalian, kalian copy paste jadi makalah kalian, tinggal kalian ganti cover dan ganti nama penulis. Jadi penulisnya nama kalian. Nah, itu kan artinya kalian mengakui
pekerjaan yang sebetulnya bukan pekerjaan kalian kan, karena kalian cuma nyomot. Nah, itu plagiarism. Atau kalian dapat tugas bikin paper, kemudian kalian minta ChatGPT bikinin paper tersebut. Jadi kalian copy, kasih cover, kasih nama kalian, kirim ke dosen. Nah, itu bagian dari plagiarisme. Karena di situ tidak ada unsur berpikir kritis yang kalian lakukan kan. Kalian hanya tinggal nyomot, taruh, kasih cover, ganti nama. Nggak boleh. Ya, itu melanggar etika. Yang berikutnya, fabrikasi data. Kalian tidak turun ke lapangan, tapi kalian buat data sendiri. Ya kan? Bikin data sendiri. Atau ambil data orang lain. Nah, itu namanya data fabrication. Punya data tanpa turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu artinya turun ke lapangan bertemu responden, atau turun ke lapangan mencari data sekunder langsung. Itu yang dimaksud turun ke lapangan. Ya. Jadi kalau misalkan skripsi yang kalian bikin, datanya itu kalian pinjam dari data teman kalian atau kakak kelas kalian. Nah, itu masuk data, masuknya data fabrication. Lalu data manipulation. Misalkan biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa ketika mengalami hasil uji hipotesisnya ditolak. Mahasiswa biasanya takut tuh, wah ditolak. Maunya hipotesisnya diterima sehingga diakalin, dikutak-atik datanya. Nah, itu namanya manipulasi data. Itu juga melanggar etik. Contoh lainnya yang terakhir ya, ketika nanti skripsi kalian sudah jadi, kan ada persyaratan bahwa hasilnya itu harus dipublikasikan di jurnal ya. Nah, dipublikasikan di jurnal. Ketika dipublikasikan di jurnal, itu nama yang harus masuk sebagai authors itu nama kalian sebagai mahasiswa kan, karena itu bagian dari skripsi kalian. Lalu nama dosen pembimbing, DP1, DP2 itu harus masuk. Nah, ini akan menjadi pelanggaran etis kalau misalkan ya, ketika kalian mikir atau punya anggapan, ah DP2 saya nggak usah saya masukin lah, nggak banyak ibusinya, saya bimbingan aja nggak pernah dicoret-coret, cuma suruh dibilang lanjut, lanjut, lanjut aja. Nah, pun kalian nggak masukkan tuh nama si DP2. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak etis juga ya, eliminating other authors. Padahal kan mungkin ada walaupun kecil kontribusi dari si DP2 itu, sehingga namanya tidak bagus kalau dihilangkan. Nah, ini ya, gambaran sekilas tentang prinsip-prinsip dasar di dalam riset. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Bapak, saya boleh bertanya Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau waktu itu kan saya pernah lihat kayak yang data manipulasi ya. Kayak ada cara-cara Hmm. lain buat mengatasi itu tanpa manipulasi, tapi itu tetap masuk ke manipulasi atau bukan Pak? Kayak Gimana misal, misalnya? Misalnya gimana? eh, Hmm. kayak misalnya pakai pendekatan lain biar apa hipotesisnya diterima gitu, mungkin Pak. Oh ya, itu bukan manipulasi ya. Kayak misalkan kalian uji hipotesis yang diterima, kemudian datanya kalian transformasi dibuat menjadi learn atau logaritma gitu kan. Nah, itu bukan manipulasi. Tapi kalau kalian kutak-katik angkanya sehingga nanti persamaan regresinya menjadi garis lurus sehingga hasilnya menjadi signifikan, itu yang namanya manipulasi. Dirubah dengan cara yang tidak ilmiah lah gitu. Nggak ada dasarnya. Kalau kita transformasi kan ada dasar atau landasan teoretisnya. Data memang boleh ditransform dengan persyaratan-persyaratan tertentu tentunya ya. Gitu. Oh iya, baik, makasih Pak. Oke, sama-sama David. Ada lagi Pak, saya izin yang ingin tanya. ditanyakan? Ya, Misalnya gimana? dalam penelitian itu dibutuhin 100 responden, tapi baru Hmm, dapat 99 responden, sedangkan hmm, waktunya itu kayak tinggal sebentar lagi. Berarti kan hmm, sisa satu responden. Tapi hmm. dia ngisi sendiri itu termasuk data fabrication atau bukan ya, Pak? Oh iya, kalau ngisi sendiri iya, data fabrication.
Menjadikan diri si peneliti sebagai responden itu nggak boleh. Tapi kalau dia minta tolong adiknya, itu boleh selama memang adiknya itu memenuhi kriteria. Kriteria responden itu boleh. Tapi kalau ngisi sendiri nggak boleh. Karena akan bias kan hasilnya kan. Menganalisis diri sendiri itu kan sama aja itu menganalisis diri sendiri kan. Itu nggak bisa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Bapak, saya mau nanya, Oke, gimana kalau Erika? mahasiswa yang skripsi itu biasanya pakainya tuh metode Hmm, deduktif atau induktif? Terus alasannya kenapa, Pak? hmm, Apakah ada salah satu yang lebih susah gitu? hmm. Balik lagi. Kalau penelitian kalian itu menguji hipotesis, itu sudah pasti deduktif. Selama dia ada uji hipotesisnya, di mana hipotesisnya itu dibangun berdasarkan teori, sudah pasti itu deduktif. Itu cenderung lebih apa? Lebih susah atau lebih mudah? Cenderung lebih mudah. Karena apa? Karena kalau kita melakukan induktif, itu kita melakukannya pada satu objek tertentu, tapi dilakukan berulang kali karena kita ingin menemukan kesimpulan yang general, ya kan? Ketika kita bicara ingin membuat kesimpulan tentang pengaruh kepuasan mahasiswa terhadap alma maternya tanpa dukungan teori, ya belum ada teori tentang hal itu, maka kita harus melakukannya di UNJ, di Mercu Buana, di UNAS, di UNY, di UGM, dan di banyak tempat lainnya, sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan yang general. Nah, itu yang namanya induktif. Jelas kan akan jauh lebih sulit ketimbang deduktif, karena deduktif kan sudah ada teorinya. Jadi cukup kita melakukan satu kali, ya, hasilnya sudah bisa kita pakai. Betul. Bahkan sampai jenjang S3 pun sebagian besar penelitian masih menggunakan deduktif karena ini cenderung tidak terlalu banyak makan waktu. Itu Erika ya. Oke, baik Pak, sudah dimengerti. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Bapak, satu lagi Pak. Oke, gimana David? Saya masih kurang tahu Pak. Hmm. Cara tahu itu penelitian itu manipulasi datanya atau ada fabrikasi itu dari mana ya Pak? Bagi siapa nih? Bagi Bagi pengujinya. orang lain, ya Iya, bagi penguji orang lain. terus pembaca, ya, Eh, ya. hmm, Gini sih, itu butuh istilahnya butuh wawasan dan butuh jam terbang. Artinya gini, ketika kamu ingin meneliti yang tadi kan kepuasan terhadap loyalitas mahasiswa, kamu ketemu hasilnya positif signifikan dengan nilai koefisien 0,8 misalkan, misalkan kayak gitu ya. Nah, saya sebagai penguji kamu, kalau saya punya wawasan, punya jam terbang, udah banyak baca penelitian tentang kepuasan dan loyalitas di konteks-konteks lainnya, dan ternyata menurut penelitian-penelitian terdahulu yang saya baca, itu oke lah signifikan, tapi koefisiennya nggak sampai 0,8, biasanya cuma di kisaran 0,3. Nah, itu saya sudah wajib atau patut curiga. Oh, ini kok beda sendiri, kok angkanya gede banget koefisien ini. Nah, itu sudah menjadi bukan ini ya, bukan langsung menghakimi, tapi menjadi dasar sumber kecurigaan saya. Karena nggak sesuai dengan hasil di penelitian-penelitian terdahulu. Biasanya itu yang menjadi dasar pertama untuk melihat hasilnya ya, dibandingkan dengan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu biasanya. Itu cara orang lain melihat. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada,
Saya pikir kuliah kita karena ini baru yang pertama yang membahas tentang materi, kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masuk mulai ke agenda utama kita ya, membahas tentang bagian-bagian dari steps atau tahapan-tahapan melakukan riset tadi. Minggu depan dilakukan presentasi kelompoknya ya, membahas chapter. Nah, jadi nanti saya akan nambahkan kalau misalkan ada yang kurang dalam presentasi kalian. Kalau boleh tahu berapa kelompok ya, Pak? Jelas ya? Eh, bukannya udah dibagi? Kalian belum bagi kelompok? Belum, Pak. Oh, bikin 9 kelompok aja kalau gitu. Oh iya, boleh, Pak. 9 kelompok ya, David ya. Jadi satu kelompok sekitar 5 orang. Ada satu kelompok yang 6 orang. Nanti kalau sudah ini dikirim ke saya ya, nama kelompoknya ya, David ya. Nomor, nama mahasiswa, NIM, terus nomor kelompok. Iya, Pak. Dalam bentuk Excel. Oke. Cukup ya, saya pikir ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, saya sudahi perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Saya izin live ya.